Manchester United melumat Everton di laga pekan ke-13 Premier League. Man United tampil solid di laga ini. Mereka sangat bagus, khususnya dalam melancarkan serangan balik. 4 gol United dihasilkan dua pemain saja. Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee sama-sama mencetak brace. Dengan kemenangan ini, MU sekarang mengemas 19 poin dan naik ke posisi 9 klasemen sementara Liga Inggris. Di sisi lain, Everton ada di posisi 15, dengan koleksi 11 poin saja. Chelsea menang telak atas Aston Villa di laga pekan ke-13 Premier League. Chelsea mendominasi penguasaan bola di laga ini. Mereka juga membombardir pertahanan Villa, dan harusnya bisa menang dengan skor lebih besar. Gol-gol Chelsea dicetak oleh 3 pemain berbeda, yakni Nicholas Jackson, Enzo Fernandez, dan Cole Palmer. Hasil ini membuat Chelsea sekarang naik ke peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris, dengan raihan 25 poin dari 13 laga. Liverpool tampil meyakinkan untuk menggulung tim tamu Manchester City, dengan skor 2-0. Pasukan Arne Slot mengamankan 3 poin berharga, untuk terus menjauh di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Kali ini, 2 gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Cody Gakpo, dan penalti Mohamed Salah. Tambahan 3 poin mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen dengan 34 poin dari 13 laga, sementara Man City tertahan di peringkat kelima, dengan 23 poin. Real Madrid berhasil memetik poin penuh saat menjamu Getafe di laga pekan ke-15 La Liga. Duel ini berlangsung cukup timpang, karena Madrid mendominasi penguasaan bola. Di laga ini, gol-gol Madrid dihasilkan oleh Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Kemenangan ini membuat Madrid memangkas ketertinggalannya dari Barcelona di klasemen Liga Spanyol. Mereka sekarang mengemas 33 poin dari 14 laga. Juventus dipaksa main imbang 1-1 oleh tuan rumah Lecce. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna, skuad Thiago Motta lengah di akhir laga, kebobolan di injury time. Di laga ini, Juve mencetak gol lebih dahulu lewat aksi Andrea Cambiaso di menit ke-68. Namun, Lecce terus berjuang, hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui Anderbeek di menit ke-90+3. Hasil imbang ini tidak cukup bagus bagi Juventus, tapi sangat penting bagi Lecce. Insiden mengejutkan terjadi saat pertandingan Liga Italia antara Fiorentina melawan Inter Milan. Gelandang Fiorentina, Edoardo Boff, tiba-tiba kolaps di tengah pertandingan, dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tersebut terjadi pada menit ke-15, di mana Boff tiba-tiba jatuh, saat mencoba melepas sepatunya. Suasana stadion berubah mencekam, ketika pemain berusia 22 tahun itu mendapat perawatan medis darurat di lapangan. Kekalahan dari Bologna, menjadi momen yang sulit bagi Venezia. Pasalnya, itu merupakan kekalahan ke-10 mereka di Liga Italia musim ini, dari total 14 pertandingan. Venezia hanya meraih 2 kemenangan, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Selain itu, statistik mereka juga kurang mengesankan. Tim ini baru mencetak 11 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 25 kali. Di Coppa Italia, mereka juga tersingkir lebih awal. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, manajemen Venezia berencana mengambil langkah tegas untuk merespons situasi ini. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah memecat Eusebio Di Francesco dari posisi pelatih. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub terkait masa depan Di Francesco. Barcelona menghadapi Las Palmas dalam pertandingan Jornada 14 La Liga. Dalam laga tersebut, Blaugrana harus mengakui kekalahan dengan skor 1-2. Flick mengungkapkan penyebab kekalahan timnya, yang menurutnya terletak pada kurangnya efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Sebelumnya, kami lebih mudah menciptakan peluang dan mencetak gol, tetapi sekarang situasinya berbeda. Hari ini, kami gagal memanfaatkan peluang tersebut, dan itu harus kami perbaiki. Kami juga perlu bertahan dengan lebih baik. Jika Anda tidak mencetak gol, menjaga gawang tetap bersih menjadi semakin sulit. Ini bukan hanya masalah lini pertahanan, melainkan masalah tim secara keseluruhan, jelasnya. Performa Kylian Mbappe saat ini ternyata merupakan konsekuensi dari keputusan berani Real Madrid dalam mengejar target transfer mereka. Klub asal Spanyol itu mengharapkan kontribusi besar dari seorang penyerang kelas dunia ketika merekrut Mbappe. Hingga kini, pemain asal Prancis tersebut telah mencetak 9 gol di berbagai kompetisi. Namun, jumlah tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan performa keseluruhannya. Meski mengecewakan, kondisi ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi Real Madrid. Menurut laporan Relevo, klub tersebut sudah memiliki informasi mengenai kondisi fisik Mbappe sebelum merekrutnya. Terdapat 3 area di mana pemain berusia 25 tahun ini mengalami penurunan, yaitu jarak tempuh, intensitas dalam memberikan tekanan, dan kecepatan lari. Setelah mendominasi Premier League selama 4 tahun, Manchester City mulai menunjukkan penurunan performa musim ini.
Tim asuhan Pep Guardiola kini sedang mengalami 6 laga tanpa kemenangan, termasuk 5 kekalahan beruntun. Situasi yang belum pernah terjadi selama Guardiola melatih. Padahal, skuad dan gaya permainan City tidak banyak berubah, dan mereka tetap menguasai jalannya pertandingan. Guardiola mengakui bahwa skuadnya saat ini tidak sekuat 2-3 musim lalu, sehingga diperlukan regenerasi pemain, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 30 tahun, dan rentan cedera. Skuad ini sangat bagus, tetapi kami tidak memiliki kekuatan yang benar-benar solid, ujar Guardiola kepada ESPN. Ia pun menyimpulkan, setelah ini, saya rasa saya harus membangun ulang tim ini. Pembicaraan antara Liverpool dan Virgil van Dijk terkait kontrak baru, dilaporkan mengalami kemajuan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut sejumlah sumber, penandatanganan kontrak baru oleh bek asal Belanda ini hanya tinggal menunggu waktu. Manajemen Liverpool saat ini disebut sedang memprioritaskan penyelesaian masa depan Van Dijk, sambil juga mengupayakan perpanjangan kontrak Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold, yang masa kontraknya akan habis pada musim panas mendatang. Van Dijk juga telah menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Anfield. Dan penampilan impresifnya akhir-akhir ini, turut memperlancar proses negosiasi kontrak tersebut. Manchester United dilaporkan telah memasukkan striker Bayer Leverkusen, Victor Boniface, ke dalam daftar target transfer mereka. Langkah tersebut mencerminkan usaha klub untuk memperbaiki lini serang mereka yang kesulitan mencetak gol secara konsisten di Premier League musim ini. Boniface sendiri tampil impresif di bawah asuhan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, mencetak 29 gol dalam 49 pertandingan sejak bergabung 18 bulan lalu. Selain Boniface, manajer baru Manchester United, Ruben Amorim, juga mempertimbangkan beberapa nama lain, termasuk Victor Gyökeres. Mantan striker Sporting tersebut telah menunjukkan produktivitas mencetak gol yang tinggi di kompetisi Eropa musim ini. Pada 1 November, Manchester United resmi mengumumkan Ruben Amorim sebagai pelatih baru mereka, menggantikan Erik ten Hag yang dipecat. Pelatih asal Portugal itu dipilih karena catatan impresifnya bersama Sporting. Sebelum direkrut oleh Manchester United, Amorim berada di jalur yang tepat untuk melanjutkan dominasi Sporting di Portugal, dan berpotensi meraih kesuksesan besar di Liga Champions. Di bawah kepemimpinannya, Sporting mencatatkan kemenangan dalam 11 pertandingan berturut-turut di Liga Portugal musim ini. Di Liga Champions, mereka juga tampil gemilang, dengan 3 kemenangan dari 4 laga tanpa sekalipun kalah. Namun, setelah kepergian Amorim, performa Sporting langsung merosot drastis. Pada bursa transfer musim panas lalu, Nicolo Barella menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan, yang akan membuatnya bertahan hingga Juni 2029. Bagi Inter, perpanjangan kontrak ini menjadi langkah strategis yang sangat penting, sekaligus menunjukkan komitmen Barella untuk tetap bersama Nerazzurri. Barella sendiri, telah menjadi target sejumlah klub besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, Arsenal, Newcastle United, dan Manchester United, sempat dikabarkan tertarik membawanya ke Premier League. Menurut laporan Skira, Manchester City juga mencoba merekrut Barella pada musim panas ini, sebelum ia menyetujui kontrak barunya dengan Inter. Namun, Barella menolak tawaran tersebut, dan lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya dengan Inter. Juventus dan Inter Milan dikabarkan tertarik merekrut Joshua Zirkzee dari Manchester United. Kedua klub Italia tersebut melihat peluang untuk membawa pemain itu ke tim mereka. Pasalnya, Zirkzee yang didatangkan Manchester United awal musim ini dari Bologna, belum mendapatkan tempat di skuad utama, situasi yang membuatnya kurang nyaman. Juventus dan Inter Milan yakin, Zirkzee bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di Italia. Namun, menurut laporan Tribal Football, ketika Juventus dan Inter mencoba mendekati Zirkzee, Manchester United memberikan respons yang mengecewakan. Klub Inggris tersebut dilaporkan tidak berencana menjualnya pada musim panas ini. Bayern Munich terus berupaya memperpanjang kontrak Alphonso Davies, untuk menghalau minat dari klub-klub lain. Kontrak bek asal Kanada tersebut akan berakhir pada akhir musim ini, dengan Real Madrid yang sudah lama dikaitkan dengannya. Selain itu, Barcelona juga menunjukkan ketertarikan. Sementara Manchester United, dikabarkan menjadikan Davies target utama untuk bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Florian Plettenberg, Bayern menjadikan pembaruan kontrak Davies sebagai prioritas, dan tengah bernegosiasi dengan pemain berusia 24 tahun tersebut. Agen Davies baru-baru ini menyatakan, bahwa perpanjangan kontrak di Bayern masih menjadi salah satu opsi, sekaligus membantah kabar adanya kesepakatan dengan Real Madrid. Donnarumma telah bermain dalam 11 laga di semua kompetisi musim ini, dengan mencatatkan 2 clean sheet. Namun, posisinya sebagai kiper utama mulai dipertanyakan, karena sering dicadangkan Luis Enrique.
dan telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Inter Milan, Manchester City, Liverpool, dan Bayern Munchen dikabarkan tertarik merekrut kiper berusia 24 tahun tersebut. Jika negosiasi kontraknya dengan PSG tidak membuahkan hasil, Donnarumma bisa menjadi target utama dalam bursa transfer mendatang. Bagi klub-klub yang berminat, situasi ini membuka peluang untuk merekrut salah satu kiper terbaik dunia dalam waktu dekat. Trent Alexander-Arnold menjadi target utama Real Madrid musim ini, dengan peluang besar dirinya meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan klub raksasa Spanyol tersebut. Situasi kontraknya yang akan berakhir pada musim panas mendatang, semakin memperumit Liverpool. Jika Alexander-Arnold benar-benar hengkang, Jeremy Frimpong disebut sebagai calon penggantinya. Media Jerman melaporkan, bahwa Frimpong telah diidentifikasi sebagai kandidat utama untuk posisi bek kanan. Bek Leverkusen itu juga menunjukkan performa impresif akhir pekan lalu, dengan mencetak gol hanya dalam 2 menit saat timnya mengalahkan Union Berlin di Bundesliga. Sebuah kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pelatih, akan kontribusi serangan dari posisi bek sayap. Sam Beukema terus menunjukkan perkembangan pesat di bawah arahan pelatih Thiago Motta musim lalu di Bologna, dan kini melanjutkan performa impresifnya bersama Vincenzo Italiano. Talenta Beukema semakin sulit diabaikan, terutama oleh klub-klub elit Eropa. Baru-baru ini, 2 klub besar Madrid, Atletico dan Real Madrid, mengirim pencari bakat mereka untuk menyaksikan penampilan Beukema dalam laga Bologna melawan Lille di Liga Champions. Sayangnya, Bologna harus menelan kekalahan 1-2 dari tim asal Ligue 1 tersebut. Khususnya Atletico Madrid, mereka diperkirakan akan terus memantau Beukema, dan bersiap mengajukan tawaran di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Danilo dikabarkan akan meninggalkan Turin, karena minimnya waktu bermain sejak Thiago Motta mengambil alih posisi manajer dari Max Allegri. Situasi ini membuat Manchester United tertarik untuk merekrutnya. Namun, menurut pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, ada perkembangan mengejutkan. Dilaporkan, Napoli juga berminat mempertahankan Danilo di Italia, dengan memboyongnya ke Stadio Diego Armando Maradona. Pelatih Antonio Conte, disebut yakin bahwa Danilo bisa memberikan pengalaman berharga bagi tim, dan menjadi pengganti yang ideal untuk rekan senegaranya asal Brasil, Juan Jesus. Di bawah kepemimpinan Ange Postecoglou, posisi Sergio Reguilon di Tottenham semakin tersisih. Hingga kini, bek timnas Spanyol itu hanya sekali masuk skuad pertandingan sepanjang musim 2024-2025, yaitu saat Spurs menang 3-2 atas Coventry City di putaran ketiga Piala EFL pada September lalu. Meski begitu, ia tetap tidak dimainkan. Reguilon masih memiliki kontrak 1 tahun lagi dengan Spurs, yang memungkinkannya mulai bernegosiasi dengan klub luar negeri pada Januari untuk transfer gratis di akhir musim. Namun, menurut laporan Sunday Mirror, Reguilon tidak ingin menunggu hingga musim panas. Ia berharap, Tottenham bersedia mengakhiri kontraknya lebih cepat. Liam Delap berhasil menarik perhatian banyak pihak, berkat performa konsistennya sejak meninggalkan Manchester City. Beberapa klub besar, termasuk Chelsea dan Juventus, dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrutnya. Delap dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penyerang terbaik di masa depan. Ketertarikan Chelsea pada Delap semakin kuat, berkat hubungan baik dengan pelatih mereka, Enzo Maresca, yang pernah bekerja sama dengannya di Akademi Manchester City. Maresca sangat memahami kemampuan dan potensi Delap, sehingga ia melihat pemain muda ini sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang Chelsea. Hal ini juga sejalan dengan strategi klub, untuk membangun tim yang berfokus pada pengembangan talenta muda.